Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal kena karmanya Vietnam dan Thailand di partai semifinal Piala AFF U19 2022. Ya, seperti kita ketahui bahwa kedua tim tersebut menderita kekalahan dari lawannya masing-masing, yang mana Thailand kalah dari Laos. Ini pertama kalinya ya, mungkin dalam sejarah sepak bola di semua level gitu, Thailand kalah dari Laos gitu. Dan Laos pun mencetak sejarah juga untuk pertama kalinya berhasil lolos ke Piala AFF U19 sepanjang ajang ini digelar sejak 2002 silam. Yang mana kita ketahui bahwa Laos berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-0 di Stadion Patriot Candrabaga yang Rabu malam kemarin tanggal 13 Juli 2022, yang mana dua gol Laos dicetak oleh Peter Pantafong pada menit ke-8 dan juga Damot Tongkam Safat pada menit ke-85. Ya tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya, karena kalau dilihat dari pertandingan tersebut ya, gue menyaksikan gitu, Laos itu sebenarnya dalam tekanan sebenarnya. Dalam tekanan, para pemain Thailand juga tampil menyerang gitu. Dan namun mereka berhasil mencetak gol lewat skema serangan balik cepat, lalu pergerakan-pergerakan pemainnya juga sangat luar biasa ya. Mereka begitu solid dalam bertahan, walaupun sebenarnya Thailand juga punya banyak peluang di depan gawang gitu beberapa kali, namun tetap terpleset dan tidak bisa menjadi gol gitu. Ya ini seakan-akan seperti ya kalau misalkan netizen bilang ya di dunia itu kena karma gitu, karena tidak bisa menjebol gawang dari Laos. Ya tentunya hasil ini membuat semeringah pelatih dari Laos, Hans Michael Weiss, yang mana ini menurut dia sesuatu hal yang luar biasa karena sejak 6 bulan dia menangani Laos gitu, memang mereka mencoba melakukan sesuatu gitu. Yang terbaik memang belum datang kalau menurut Michael Weiss gitu. Bahkan di sebagian besar pertandingan kalau menurut dia Laos itu tidak memainkan pertandingan yang bagus gitu. Tapi memang timnya solid dan strukturnya juga berjalan dengan baik. Maka di laga melawan Thailand mereka bisa memenangkan pertandingan. Kalau bicara Laos sendiri memang dari segi sepak bolanya, Weiss sendiri sempat berbicara ya pada sesi pre-match press conference sebelum semifinal gitu, bahwa perbedaan antara sepak bola Laos dan juga Thailand itu sangat jauh gapnya gitu. Yang mana kalau misalkan dia bisa membandingkan itu antara Liga Spanyol dengan Liga Andorra gitu. Ya ini tentunya sangat berbeda jauh banget ya, bagai bumi dan langit gitu. Ya, terus dia juga bilang secara infrastruktur, kalau misalkan dia jalan di sini 50 km aja bisa, dia bisa nemuin 50 lapangan gitu. Sementara di Laos tuh nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, itu yang saat ini mungkin dia coba ingin ikut membantu membenahi gitu dari sepak bola Laos, walaupun memang secara kultur Laos sendiri bukan negara sepak bola lah bisa dibilang. Ya, tapi terlepas dari itu memang selamat untuk Laos yang berhasil lolos ke partai final. Sementara itu pelatih Thailand juga mengakui bahwa efektivitas Laos di laga ini juga sangat luar biasa ya. Pelatih Thailand Salvador Garcia juga memang bisa dibilang tim hari kemarin adalah bukan hari bagi timnya gitu. Walaupun mencetak banyak peluang tapi tidak ada yang bisa menjadi gol. Sementara Laos cuma mendapatkan 2 peluang, berhasil mencetak 2 gol. Ini ya kata dia menurutnya ya inilah sepak bola gitu. Nah, beralih ke pertandingan lain semifinal lainnya, Vietnam yang juga ibaratnya dikecam oleh para supporter timnas Indonesia gitu, karena di laga terakhir fase grup mereka seakan-akan bermain tidak fair play bersama dengan Thailand gitu, dan akhirnya terkena karma juga. Mereka kalah telak 0-3 loh dari Malaysia gitu. Ya, memang Malaysia di sini juga di laga ini juga bermain begitu cerdik ya. Bagaimana mereka mengandalkan taktik serangan balik cepat dan itu berhasil. Memang sejak menit awal pertandingan Vietnam tampil sangat menyerang. Mereka mencoba mengurung pertahanan Malaysia, tapi dengan begitu disiplin dan solidnya Malaysia berhasil mencetak 3 gol lewat Adam Farhan Faizal pada menit ke-26, kemudian Haikal Hakimi pada menit ke-70 dan Muhammad Haikal Danis Moh Haizan pada menit ke-87. Tentunya ini sangat hasil yang mengecewakan pastinya bagi Vietnam. Bahkan pelatih Vietnam sendiri mengakui ya mental para pemainnya itu jatuh
di babak semifinal ini tidak seperti biasanya di laga-laga sebelumnya lah kalau dia bilang seperti itu. Dia memang pada laga ini punya banyak peluang juga gitu Vietnam, tapi tidak bisa mencetak gol. Yaitu yang menurut dia mungkin mentalitas pemainnya tidak bagus di pertandingan semifinal kali ini gitu ya. Tentu saja mereka kecewa gitu. Namun di lain pihak gitu, Malaysia sendiri, pelatih Malaysia Hasan Sajali Waras juga mengungkapkan ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa bagi timnya. Ini juga berkat dari para pemainnya yang mampu menerapkan ataupun mengimplementasikan apa yang diinstruksikan di lapangan dengan baik gitu, secara taktik gitu. Dan memang sebelumnya dia sudah menganalisis permainan dari Vietnam gitu ya. Memang akhirnya keputusan untuk bertahan di menit awal, kemudian melakukan serangan balik, ini adalah keputusan yang tepat bagi Malaysia. Baiklah, dan setelah ini pastinya akan ada perebutan juara dan juga perebutan tempat ketiga ya. Berarti Vietnam dan Thailand akan bertemu di perebutan tempat ketiga, sementara pertandingan final akan mempertemukan Laos dan Malaysia. Kalau di fase grup sendiri, Laos berhasil menang atas Malaysia, gitu, hingga akhirnya mereka menjadi juara grup. Ini tentunya akan kita tunggu lagi nih, kejutan dari Laos akan seperti apa. Pertandingan final sendiri akan digelar pada 15 Juli 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, malam hari pukul 20. Kalau perebutan tempat ketiga sama tanggalnya dan di stadion yang sama, yaitu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau berbicara Malaysia sendiri, ini bukan pertama kalinya mereka berhasil melaju ke final Piala AFF U19, karena sebelumnya mereka sudah 7 kali ke final, berarti ini adalah final mereka yang ke-8. Namun dari 7 final sebelumnya itu mereka hanya bisa juara 1 kali. Itu terjadi pada 2018. Ya, waktu itu final sendiri digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu Malaysia menang dengan skor 4-3 atas Myanmar. Baiklah, itu saja dulu konten dari gua kali ini. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian semua.